Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di video kali ini kita bakal coba membuat sebuah model artificial neural network untuk memprediksi harga rumah berdasarkan fitur-fitur kayak kamar tidur, jumlah kamar mandi, terus berapa lantai gitu-gitu. Tapi mungkin di video sebelumnya kita juga udah buat pengenalan artificial neural network. Tapi kan kalau di video sebelumnya kita pakai data, saya bikin data ngada-ngada gitu, data ngarang. Tapi kali ini kita bakal coba eksperimen pakai data yang ada di platform dataset gitu. Namanya Kaggle. Jadi kita buka dulu Kaggle dataset ini. Terus kita tunggu. Oke, kita cari bahasa Inggris ya biasanya. House prediction gitu misalkan. Ini nggak muncul ya. House prediction. Nah, cari yang di dataset. Nah, misalkan ini coba. House price prediction. Oh, ya, ini dia nih. Jadi ini datanya bentuknya CSV ya, ya tabel gitu. Terus di sini ada kolom untuk harga, terus ada kolom untuk bedrooms nih, kayaknya jumlah kamar tidur ya. Terus di sini ada jumlah kamar mandi, jumlah mana nih tadi? Jumlah kamar mandi, terus SKFT living. SKFT ini square feet, jadi kayak ini luas nih, luas satuan luas gitu. Satuan luas yang pakai berapa kaki. Rada aneh sih, tapi kayak misalkan kita naik pesawat gitu ya, ketinggian berapa FT bisa, misalkan kan kayak gitu. Nah ini juga satuannya square feet gitu, luas living dan luas lot. Nah ini saya juga kurang paham sebenarnya bedanya, cuman kayaknya nih SKFT living ini yang kita tinggalin gitu, kayaknya ini luas rumah, sedangkan lot ini luas tanah atau gimana juga saya kurang paham sebenarnya. Jadi misalkan ada yang lebih paham, coba di komentar, coba kasih tahu di kolom komentar di bawah gitu ya. Tapi terus di sini ada kolom untuk berapa lantai, terus di sini ada mana lagi, waterfront juga saya kurang paham ini apa. Terus ada view ini juga maksudnya apa ya, view ini apa ya maksudnya ya, pemandangan. Di sini soalnya deskripsi ini kurang jelas sih, itu cuman ya kurang jelas ini apa namanya descriptionnya. Jadi biasanya tuh dijelasin gitu kolom view ini untuk apa gitu. Terus ini condition ini kayaknya kondisi rumahnya gitu, rating dari 1 sampai 5 ya gitu. Tapi di sini ada 36 kolom loh. Ada 36 kolom, coba kita lihat. Sebentar dulu deh. Ada date, price. Coba detail deh. Tadi ini kita tampilin di sini aja. Select all aja. Kita lihat semuanya. Kita sebelum pakai data, kita perlu pelajarin dulu data-datanya gitu yang mau dipakai. Kira-kira udah sesuai belum sama yang kita butuhin gitu. Oke, habis tadi itu ada SKFT above. Apa nih maksudnya? Square feet above. Jadi lantai atas kali ya. SKFT basement. Wah, kayaknya terlalu banyak sih ini fitur-fiturnya. Karena kita baru mulai belajar artificial neural network. Jadi mungkin nggak kita pakai semua nih fitur-fiturnya nih. Kita ambil beberapa aja. Terus juga lagian ini kalau kita lihat dari city-nya ini, dari kotanya ini, kota-kota di luar negeri ya, bukan di Indonesia gitu. Tapi nggak apa-apa lah untuk itu di Amerika. Untuk belajar gimana caranya aja gitu. Nanti mungkin kalau misalkan kalian dapat dataset untuk harga prediksi rumah di Indonesia, bisa dipakai tuh. Nah ini unique value-nya cuma 1, berarti ini cuma USA doang nih value-nya nih. Oke. Kalau gitu sekarang kita download dulu nih datasetnya. Tuh. Oh iya, kalau kalian mau pakai dataset kalian perlu pelajarin dulu nih. Biasanya di sini ada kayak apa namanya? Lisensi itu kayak lisensi datasetnya itu boleh kalian pakai untuk apa aja gitu. Kalau tadi nggak ada ya lisensinya ya. Nah ini biasanya nih, kayak misal kita klik nih dataset, ini di sini ada lisensinya nih, kalian pelajari nih lisensinya maksudnya apa gitu. Soalnya takutnya nggak boleh dipakai untuk komersil atau gimana ya gitu ya.
boleh di share nih kalau ini. Oke, ini udah kita download, udah selesai. Sekarang kita buka collab. Oke, saya zoom biar lebih kelihatan. Nah, terus di sini di filenya kita drag and drop aja. Oke, udah drag and drop, bisa nggak ya? Aduh, oke, nggak bisa sepertinya. Iya, nggak bisa sepertinya. Kayaknya perlu buka dari file explorer deh. Drag and drop dari file explorer. Aduh. Nah, ini kita misalkan kita drag and drop sini. Oke. Ini memang saya rada zoom ya biar lebih kelihatan jelas. Soalnya di video kemarin tuh blur gitu. Nah, ini karena ada satunya saya rename deh biar enak. Ganti nama file terus hilangin satunya. Gitu ya. Kok tidak berubah? Refresh. Oh, udah. Jadi ini tuh isinya tuh kalau tadi kita lihat lagi, dia tuh isinya ada mana tadi? Ini ya. Isinya itu dia ada kolomnya itu select all, terus kita apply. Nah, di sini kolomnya ini ada banyak banget. Oke. Tuh. Bedrooms, SKFT living. Gimana cara enaknya? Mungkin ini saya cuma pakai beberapa aja sih, kayak price ini bakal jadi label gitu. Label harga rumah gitu ya. Nah, si bedrooms ini bakal saya pakai jumlah kamar tidur, ini jumlah kamar mandi saya pakai, SKFT living saya pakai. Terus apa lagi yang mau saya pakai ya? SKFT lot enggak, floors nih jumlah lantai saya pakai nanti. View enggak karena saya nggak tahu gunanya apa. Condition kayaknya nggak usah condition ini. SKFT above enggak, ini juga enggak ya. Aduh, ada susah nih. Oke, kayaknya itu aja deh. Kayaknya price buat label, fiturnya itu kamar tidur, kamar mandi 1, 2, 3, SKFT living, sama floors 4 ya. Jadi kita pakai 4 fitur aja. Terus kita pindah ke collab lagi, terus kita import TensorFlow STF. Terus karena kita ingin bermain-main dengan file tipe CSV, jadi kita bakal enak kalau pakai namanya modulnya itu pandas ya. SPD. Jadi ini untuk buat machine learning dan ini untuk bermain-main dengan CSV-nya gitu. Shift enter atau bisa klik yang di sini nih tadi. Oke. Nah, jadi bentuk datanya itu kan kayak gini nih. Sini bedroom. Terus di sini ada apa tadi? Bathroom gitu. Terus di sini ada misal yang mau kita pakai aja. Aduh. Tidak mau bergerak deh. Nah, nih. Luas. Terus di sini ada apa namanya tadi? Floor atau lantai. Berapa lantai gitu. Dan di paling kanan ada misalkan kita mau taruh price. Nah, oke, misal oh ya di sini unit rumah misalkan. Oke, ini misalkan nih saya nggak buat yang rapi-rapi banget. Jadi misalkan unit rumah 1 itu bathroomnya itu ada 3, bedroomnya ada 3, jumlah kamar mandi ada 2, luasnya itu misalkan 100 meter persegi atau 100 SKFT gitu. Ini cuma buat contoh aja. Dia ada 2 lantai gitu ya. Price nya ini harganya ini 1 miliar gitu. 1 M lah, saya tulis 1 M, 1 miliar. Nah, untuk rumah kedua ini ada shortcutnya nggak ya? Nggak ada. Dia bedroomnya ada 2, kamar mandinya cuma 1 gitu. Terus luasnya ini cuma 75 misalkan. Nggak cuman sih, gede lumayan tuh.
Jumlah lantainya 1. Tuh. Aduh ini. Oke lah. Oke lah gitulah. Pokoknya nih punya floor ya. Nah, ini harganya itu sekitar misal 500 juta. Nah ini rumah 3. Rumah 3. Terus jumlah kamar tidur ada 5. Jumlah kamar mandi ada 3. Luasnya ini 200. Floornya atau lantainya, jumlah lantainya ini ada 4 misalkan. Sultan, lumayan sultan dia. Terus price ini 10M misalkan ya. Dan seterusnya, misal untuk unit rumah misal ada 100, berarti bakal ada 100 baris gitu ya. Tapi ini saya ambil 3 aja buat contoh. Nah, dia ini bentuk datanya nih, kalau kita pakai pandas nanti bakal ada, kita bisa buat variabel masing-masing mereka ini kayak list gitu. Misal bedrooms ini ya. Ini kita lebarin. Kita lebarin. Bedrooms ini bentuknya list gitu. Isinya itu ini nih 3, 2, 5. 3, 2, 5. Terus di bawahnya di sini ada bathrooms, kurang lebih gini lah, tapi nggak gini banget sih. Nah akhirnya bathrooms ini ada 2, 1, 3 dari sini nih. Terus luas sini ada 2, 100, 75, 200. Kita lebarin ke samping. Oke. Terus di sini ada floor atau jumlah lantai. Ini ada 214. Lihat ya dari sini ya. Terus price atau harga. Prices ada 1M, misalkan 500 juta dan 10M gitu ya. Nah, di sini ini kan sebenarnya nih, mungkin lebih bagus kok dirapin. Oke, jadi kita bakal iterasi si list ini per indeks gitu. Jadi indeks 0 kita bakal ambil nih bedrooms indeks 0 untuk rumah 1, bathrooms indeks 0 untuk rumah 1, luas indeks 0 untuk rumah 1, indeks floor 0 untuk rumah 1, price 0 untuk rumah 1 gitu ya. Jadi nanti kita bakal buat gini, rumah 1 gitu ya. Kita ambil indeks 0 dari semua list ini. Jadi nanti isinya adalah 3, 2, 100, 2, 1M. Oke. Nah ini ya. Terus rumah 2 ini bakal isinya yang indeks 1 nih, angka kedua, berarti ini kan indeks 1. Indeks itu kan mulai dari 0 ya. Indeks 0, indeks 1, indeks 2 gitu. Indeks dimulai dari 0. Jadi kalau misal kita mau ambil angka kedua, berarti itu indeks 1 gitu. Nah rumah 2 ini datanya itu ada 2, 1, 7, 5, 1. 2, 1, 7, 5, 1. Ini kita gedein ya. Terus rumah 3 ini kita copy paste aja lah biar cepet. Ini berarti apa nih? 5, 3, 200, 4, 10M. 5, 3, mana sih ini pointer? 5, 3, 200, 4, 1, 10M, sorry, 10M. Oke. Nah, ini juga nih kurang price nih, kurang harganya. 500 juta. Oke.
Oke. Jadi kita mau buat bentuk data itu gini. Nanti kita bakal buat variabel, misal namanya ini rumah all atau rumah all. Iya, rumah all dah, nggak apa-apa. Isinya itu apa sih? Jelek banget ini, pendek banget. Nggak bisa buat yang panjang. Kenapa? Rumah all. Saya buat gedean lagi. Oke. Rumah all ini adalah list yang isinya tuh fitur-fitur dari setiap rumah. Jadi ini isinya rumah 1, rumah 2, rumah 3. Misal kalau ada rumah 9, ada 99 rumah yang ada di data kita sampai rumah 99 gitu. Nah, berarti rumah all ini nanti isinya akan list 3, 2. Jadi dia ini bentuknya adalah list di dalam list gitu. Rumah 1 ini kan tadi bentuknya list ya, yang di sini. Ini kita masukin ke sini. Jadi 3, 2, 100, 2, 1M kan. Di sini untuk rumah 2 juga bentuknya list ya. 2, 1, 75, 1, 500 juta. Terus rumah ketiga juga bentuknya list, yaitu 5, 4, 200, 4, 100M. Oke, gini ya misalkan ya. Oh sorry, 3 ya, bukan 4 ini. 3. Nah ini juga 3. Oke. Nah ini untuk fiturnya. Sedangkan untuk labelnya kita bakal pakai yang price ini. Oke. Jadi nanti kita buat machine learning kayak gini. Ini saya copy dulu. Saya pastekan di sini. Kalau cuma ini doang yang ke paste. Ini kita copy. Paste. Oke. Ini juga kita copy. Ini kita paste. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Kita mau buat artificial neural network yang inputannya itu setiap rumah itu ada 4 fitur ya harusnya. Ini 1M sebenarnya harusnya nggak masuk nih karena dia bakal jadi label aja. 500 juta juga nggak masuk. Sorry. 500 juta ini nggak masuk. Nggak buat ngelatih, dia itu buat ngecek aja udah benar apa belum gitu. Untuk label dia. Sini juga nih, cuman saya malas ganti. Sini juga harus diganti dong. Oke. Ini harganya harganya itu buat label ya. Sedangkan fitur-fitur lain kayak jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, terus berapa lantai itu buat fitur. Fitur tuh yang kayak buat pertimbangan si model itu nentuin bobot-bobotannya. Sedangkan label itu untuk keluaran atau outputnya gitu. Oke, ini karena setiap rumah punya 4 fitur untuk dipertimbangkan gitu ya. Berarti nanti bentuk model machine learning ada 4 bulatan seperti ini. Nih. Oke. Terus di sini nanti dia punya 1 bulatan untuk ngitung ngitung outputnya. Kira-kira prediksi harganya berapa gitu. Ini sesuai urutan nih. Bola-bola ini nih, apa bulat-bulatannya. Ini kan kita tadi bedroom, bathroom, luas sama jumlah lantai. Berarti sini itu inputan untuk bedroom, terus di sini inputan untuk bathroom gitu ya. Sini inputan untuk apa tadi? Luas. Sini inputan untuk floor atau berapa lantai gitu. Nah, misal nih ini 3 nih. Ini data pertama nih, list pertama kita latih gitu ya. Kita pakai buat ngelatih. Jadi di sini bakal masuk 3, di sini masuk 2, di sini masuk 100, di sini masuk 2 gitu. Nah, ini bakal
apa namanya, diakumulasiin sama bobot-bobot dari masing-masing bulatan ini, terus nanti bakal masuk ke sini. Nah, dari sini diakumulasiin lagi, keluar misalkan harganya itu terprediksi itu harganya 1,1 M gitu ya. Ini udah mulai bagus nih, tapi kita butuh 1 M gitu. Nah, berarti selisih dari ini, berarti ini kan expectednya 1 M misalkan ya, tapi yang keluar 1,1 M gitu. Nah, ini berarti nanti kan ada selisih 100 juta nih. Selisih 100 juta bakal dipakai buat ngitung bobot itu ya, bakal buat evaluasi bobot, sorry. Oke, jadi sekarang kita buat dulu nih data-datanya jadi gini nih. Kita pisahin dulu deh, list buat bathrooms, luas sama floor. Oke, sini kita buat bathrooms ya, sama dengan data CSV. Nah, dia ini cara ngambil kolom di pandas ini. Misal kita mau ngambil kolom si bathrooms nih, berarti kita tinggal kayak gini nih, kayak pakai dictionary. Jadi buat apa namanya, kita panggil indeksnya itu nama kolomnya bathrooms. Bathroom gini. Bathroom apa bathrooms deh? Bathrooms. Oke, terus bathrooms sama dengan data CSV bathrooms gitu ya. Terus di sini ada luas sama dengan data CSV yang kita pakai tadi, namanya SKFT living. Oke. Terus di sini ada floor data CSV floor. Oke. Prices sama dengan data CSV apa tadi, price. Oke. Sip. Ini udah kita buat variabel untuk si ininya nih, masing-masingnya. Sekarang kita masukin apa namanya, kita buat ini nih, kita iterasiin sekarang nih per indeks, terus kita tampung kayak gini ya. Habis kita tampung ini, kita masukin ke si rumah all ini. Jadi kita buat dulu namanya variabel rumah all untuk nampung list. Jadi sementara listnya kosong gitu. Nah, terus kita iterasi ini for index in range gitu ya. In range misalkan kita iterasiin berapa, kita iterasiin. Oke, kita iterasiin misalkan harusnya kan kalau misalkan datanya ini apa, kalau misalkan datanya nggak bolong-bolong isi tabelnya, harusnya kan jumlah list si bathrooms sama luas sama floor ini harusnya sama semua ya. Tuh. Jadi kita iterasiin itu sebanyak banyak data bathrooms aja kita ambil, misalkan len bathrooms ini. Kita ambil bathrooms. Kalau mau diambil price atau bathrooms terserah gitu ya. Tapi kali ini saya pakai bathrooms gitu. Oke. Sekarang kita ambil nih rumah gitu ya. Rumah. Jadi rumah ini untuk nampung si ini nih, fitur dari setiap rumah. Tuh. Oke, terus rumah kita tambahin apa nih? Sebentar, rumah apa? Sebentar, kayak gini. Terus kita tadi kan strukturnya bathrooms dulu, ya kan? Bathrooms indeks ke indeks. Ya, jadi misalkan kalau indeksnya lagi 0 gitu ya, berarti kita masukin bathrooms indeks 0, bathrooms indeks 0 gitu ya. Jadi indeks gitu. Terus di sini rumah apa? Bathrooms indeks ya. Rumah apa? Luas indeks rumah apa? Floor indeks gitu. Oke. Nah, sekarang nih asumsinya begitu kita pakai ini, asumsinya append ini kan untuk nambahin data list ya. Jadi masukin data bathrooms misal 3.
terus masukin data bathrooms, terus habis itu 2, terus masukin data luas 100 meter gitu misalkan, floor 2 misalkan. Nah ini berarti asumsinya sampai sini bakal kebentuk list kayak gini nih. Nah habis kebentuk list kayak gini, tinggal list yang udah ada di rumah ini kita masukin ke rumah all. Jadi rumah all append rumah gitu. Nah ini biarin kosong lagi. Nah begitu selesai nambahin data ke sini rumah all, kita lanjut ke indeks 1, tapi si list rumahnya kita kosongin lagi karena buat nampung data rumah selanjutnya gitu. Jadi kita kosongin dulu gitu, kita kosongin lagi. Nah, harusnya kayak gini cukup. Coba print rumah all gitu ya. Oke, udah bener nih. Sudah betul, kurang lebih sudah sesuai sama yang kita inginkan gitu ya. Tukannya udah list di dalam list. Jadi ini fitur untuk rumah 1, ini fitur untuk rumah 2, fitur untuk rumah 3, fitur rumah 4. Nah sekarang kita udah ada juga untuk labelnya. Baru sekarang kita buat model machine learning. Gimana caranya? Buat variabel model, terus sama dengan tf keras models sekuensial, terus gini ya, kayak yang di video sebelumnya aja sama. Nah misalkan sini tf keras layers dense. Ingat ya, kalau di yang di video sebelumnya kan saya bilang biasanya itu D ini langsung kita bikin layer. Ini kan layers ya, ini satu layers, ini satu layers. Jadi ini sebenarnya ada 2 layers, tapi yang kita tulis itu input and layers ini nggak ditulis, langsung ke skip ke layers berikutnya. Jadi yang kita buat layers ini, jadi kan jumlah neuronsnya units sama dengan 1 ya, kan 1 nih. Tapi kita tambahin input shape. Nah dengan karena kita mau buat list di dalam list, jadi input shape-nya tuh ini. Atau coba kita print rumah all shape. Bisa nggak ya? Kayaknya nggak bisa deh. Nah error bener. Oh typo. Nah nggak bisa karena dia bentuknya list. Kalau yang shape ini kayaknya harus diubah jadi array. Oke, ini coba dulu gini, input shape-nya 4. Oke, terus kita compile pakai model, compile. Kita pakai loss sama dengan MAE atau mean absolute error gitu. Jadi misalkan kayak tadi ini untuk data pertama nih kita masukin harusnya 1M kan, tapi dia prediksinya 1,1 M, berarti dia nanti mean absolute error itu ini kan sebenarnya saya lupa nih, bentar, mean absolute error gitu ya. Oke, MAE salah, mean absolute error. Oke. YI itu prediction, XI itu true value. Prediction dikurang true value, berarti predictionnya nih 1,1 ya. True value-nya 1, berarti 1,1 dikurang 1M gitu ya, sama dengan 100 juta gitu kan. Ini untuk data 1. Ini untuk data 1. Ini untuk data 1. Untuk data 2 misalkan aslinya 500 juta tapi dia ketebak itu 100 juta. Berarti di sini bakal 100 dikurang 500 sama dengan 400. Minus ya. Minus 400 juta gitu ya. Nah, terus masukin lagi data 3 gitu, dihitung apa
hasil prediksi dikurang data aslinya gitu ya. Nah nanti ini dijumlahin gitu. Sebelum dijumlahin ini karena ada min absolute error ya kan. Absolute berarti dia perlu dimutlakin. Jadi ini sebenarnya ada mutlak ini. Mutlak ini apa? Tanda mutlak ini untuk apa sebenarnya? Tanda mutlak ini buat ngilangin minus. Jadi kan kita mau min ya, mau ngitung rata-rata. Jadi rata-rata itu kan biasanya data 1 tambah data 2 tambah data 3 tambah data 4. Nah, tapi kalau karena ada yang minus kayak gini nih bisa ngerusak gitu. Jadi ada yang dikurang. Harusnya kan kalau min itu atau rata-rata itu kan total ya. Jadi tambah terus. Sedangkan ini ada minus. Jadi kita perlu hilangin minusnya dengan cara mutlak. Jadinya mutlak minus 400 juta itu 400 juta gitu. Nanti 100 juta tambah 400 juta tambah yang tadi nih, yang data ketiga gitu. Terus di total. Misalkan data 3 itu setelah dimutlakin loss-nya itu atau kesalahannya itu 100 juta juga. Berarti nanti MAE-nya itu 100 juta ditambah 400 tambah 100 600 juta per banyak data 3 ya. Berarti MAE sama dengan total ini 100 tambah 400 tambah 100 600 per banyak data 3. Oke, 600 per 3 sama dengan 200 juta gitu ya. Ini min absolute error. Nah, kalau min absolute error kan cara ngilangin minnya dimutlakin. Kalau min ada lagi namanya min squared error. Ada min squared error. Ini min squared error, sesuai namanya squared, berarti dia ini cara ngilanginnya itu dikuadratin. Jadi minus kali minus kan pasti plus ya. Jadi ini 100 juta bakal dikuadratin jadi 10.000 juta. Berarti apa tuh ya? Pokoknya gitulah. Ini dikuadratin gitu ya. Dijumlahin terus dibagi banyak data. Ada lagi yang namanya root mean squared error. Jadi ini kan bentuknya kuadrat tambah rata-rata dari kuadrat masing-masing ya. Rata-rata dari pangkat 2 masing-masing ya kalau mean squared error itu. Jadi perlu diakarin lagi biar lebih biar nggak jauh beda dari mean absolute error ini. Itulah kurang lebih. Kita pakai MAE aja sekarang, mean absolute error. Oke, terus kita pakai optimizernya SGD atau stochastic gradient descent. Terus di sini matriksnya ini apa ya? Akurasi. Kalau kalian mau akurasi bisa akurasi gini atau ACC gini aja cukup. Pengen yang lengkap Nah. Terus sekarang kita model fit ya. Ini untuk melatih datanya, untuk fitting bobot-bobot dari neural network kita. Itu formatnya itu data, fiturnya rumah all, terus labelnya atau prices, terus epoch, jumlah kita mau ngelatih dia berapa kali gitu, terus 100 kali. Berarti 100 kali itu misalkan ada 3 data, ini sekali epoch tuh data rumah 1, data rumah 2, data rumah 3 gitu ya. Itu satu epoch. Nanti epoch kedua berarti dilatih lagi dari rumah 1 sampai rumah 3 gitu. Epoch tuh kayak gitu. Terus sekarang kita training, harusnya error nih, error kan karena dia tipenya kurang sesuai. Dia biasanya nih mintanya dalam bentuk array, jadi kita perlu namanya library yang namanya numpy. Ini snp gitu ya, ktdnp numpy ini untuk merubah, bisa dipakai buat ngerubah data dari list jadi array ya. Jadi np ini dari yang numpy tadi nih, kita s tadi np array rumah all. Oke, processnya juga np array process ya. Kita shift enter. Apakah error? Enggak. Oke, sekarang kita fitting, harusnya udah bisa nih. Oke, udah bisa nih. Nah, oke. Bentar nih, price-nya ini dalam apa ya?
pricesnya ini dalam nggak ada keterangannya kok ya. Sama aja, bingung juga sih ini pricesnya dalam apa ya. Udah pokoknya gini deh, kalau entah dia pakai apa ini dalam apa namanya $1.000 atau gimana gitu maksud saya. Mungkin ini emang $313.000 gitu kali ya. Coba kalau 13, saya kepo nih, $313.000 dolar to IDR. Iya sih, 4M ya. Emang harga rumah kayaknya. Jadi kayaknya ini dalam dolar nih udah $313.000. Nah, berarti lossnya itu tebakannya ini miss $100.000 itu. Malah harusnya mengecil ya. Akurasinya kecil kenapa? Karena gimana ya jelasinnya, machine learning itu kalau untuk ini kan namanya regresi gitu. Jadi deep learning itu bisa dipakai buat regresi sama klasifikasi. Kalau klasifikasi itu kayak ngebedain mana kucing, mana anjing, atau mana kucing, mana kuda gitu. Sedangkan kalau regresi itu lebih ke outputnya itu nggak terbatas. Kalau tadi kan kucing sama anjing tuh outputnya cuma 2. Kalau nggak kucing ya anjing, kalau nggak kucing ya kuda gitu. Nah, sedangkan kalau regresi itu keluaran atau outputnya nggak terbatas. Kayak misalkan kayak gini nih, ini kan dari 1 sampai nolnya berapa pun bisa jadi outputnya gitu. Kalau data regresi ini machine learning itu nembaknya nggak selalu tepat gitu. Jadi dia misal harusnya tuh 5, kadang machine learning itu nembaknya malah 5,09 itu. Nah kan kalau kayak gini udah salah ya, makanya akurasinya jelek gitu. Jadi mendingan lihat di lossnya aja untuk kali ini menurut saya gitu. Ini mean absolute errornya itu terakhir ada di missnya itu ada di 183.000. Oke. Berarti kalau misalkan dia ini 313.000 bisa ketebak 400 ribuan gitu. Kayak kurang bagus kayaknya. Kita optimize lagi. Mungkin kita bisa tambah epochnya jadi 500 mungkin ya. Nah, ini kan mulai berkurang jadi 170.000. Kalau misalkan nggak berkurang juga berarti harusnya memang kita pakai semua fitur-fiturnya. Ini kan kita ambil beberapa aja. Harusnya mungkin kita pakai semua fitur-fiturnya. Mungkin kalian bisa coba di rumah pakai semua fitur-fiturnya. Cara konsepnya hampir sama kayak tadi gitu. Ya ini kayaknya tetap 100 ribuan sih missnya. Berarti aturan $400.000 machine learning ini bisa nebaknya nyampe $580.000 gitu. Karena missnya ini 180 ribuan nih. Kita tunggu aja deh. Atau mungkin kalau mau di optimize, mungkin kita bisa tambah banyak layernya. Jadi di sini kita misal di sini kita tambahin lagi nih, misalkan nih, tambahin lagi layer hidden layernya gitu, layer tengahnya, misalkan 3 misalkan ya, kita tambahin kayak gini misalkan. Jadi dia bentuknya kalau ada 3 gini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ke sini, ke sini, ini ke sini, ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini sini. Oke, gini kalau misalkan ada hidden layer 3. Misal kita mau tambahin hidden layer 3, berarti
di sini langsung kita unitsnya 3 dulu. Oke. Di sini pakai koma ya. TF keras layers dense baru yang 3 nih, baru 1 ya. 1. Oke. Sebenarnya kalau unit sini nggak perlu ditulis sih, nggak perlu ditulis unit sama dengan, yang penting posisinya itu paling awal deh kayaknya. Ini terus kita compile ulang. Di fitnya terakhir berapa nih, kita lihat. Wah, tetap 180 ribuan. Oke, fine. Compile. Dari compile belum ya? Compile. Kita fit. Mungkin nggak 100. Nah. Oh, ini lebih ada akurasi, tapi lossnya not a number. Berarti kalau kayak gini akurasi 1% nih. Ini kan dalam 0, ya. Berarti kalau mau dijadiin persen tinggal dikali 100, 1%. Not a number itu. Kurang bagus kayaknya. Justru kurang bagus sepertinya. Karena kita tergantung sih sebenarnya kita mau nambahin hidden layer atau enggak. Kalau misalkan kita tambahin hidden layer berarti kan nanti ada perhitungan nih, akumulasi ke sini. Terus nanti akumulasi lagi ke sini gitu. Sedangkan kita perlu habis bobot langsung misal kita mau tahu nih bedrooms ini dalam 100% dia ini mempengaruhi berapa persen untuk harga rumah gitu ya. Jadi kita sebenarnya nggak perlu hidden layer, langsung aja ke output layer. Kayak nih, jadi nan gini. Mendingan stop aja deh. Gak jelas ini modelnya. Sebenarnya lihat juga cut aja tadi. Sebenarnya lihat juga jenis data dan apa yang mau kita mau gitu dalam membuat sebuah model. Kayak tadi nih kita nggak cocok pakai hidden layer karena kita pengen bobot berapa langsung 100% gitu ya. Jadi nggak perlu ada hidden layer lagi. Biasanya hidden layer ini dipakai buat data-data yang pertimbangannya sangat banyak gitu. Ya, data-data yang pertimbangannya sangat banyak. Kalau ini cuman apa namanya? Sebenarnya bukan banyak tapi lebih ke dalam, kayak image processing gitu. Pengenalan gambar. Nah, ini lebih perlu hidden layer kalau dia. Kalau kayak gini kita cuma butuh ini, misal bedroom bobot apa, seberapa pengaruh dia dalam harga rumah, misal 50%, bedroom 25%, ini 10%. Nah, ini 15% gitu. Tinggal dikalkulasin. Kita pengen cari bobot itunya doang. Jadi nggak perlu hidden layer. Saya hapus lagi tadi. Nah, ini 1. Oke. Nah, 100. Oke lah, 183.000, nggak apa-apa. Kita coba aja, habis ini kita prediksi harga rumah ya. Oke, selesai. Coba sini kita buat kamar tidur sama dengan input masukkan jumlah kamar tidur yang Anda inginkan gitu ya. Terus sini kamar mandi, input berapa banyak kamar mandi yang Anda idam-idamkan gitu ya. Misalkan gini. Nah, terus di sini tadi abis ini living luas rumah ya, biar rada beda lah sama yang tadi tuh. Sebelumnya kan kita udah bikin variabel luas, jadi kita tambah luas rumah. Anda mau rumah seluas apa gitu. Terus floor, nah, jumlah lantai aja biar nggak sama yang sebelumnya. Anda ingin punya rumah berapa lantai, kayak gini. Oke, kita ditanya
Nanti aja deh, kita sekalian prediksi aja langsung. Jadi prediksi harga mau dengan model predik ya. Model ini ngambil dari variabel kita bikin model tadi nih. Kita kan bikin model tadi variabelnya model ya kan, terus yang kita compile variabelnya model, yang kita fitting variabelnya model. Jadi kita panggil dia model predik gitu ya. Predik ini fungsi untuk memprediksi inputan. Misal kamar tidur, kamar mandi, luas rumah, jumlah lantai gitu ya. Terus ini print rumah impian Anda, kira-kira harganya. Kayak format ya kita ya, jadi taruh sini US dollar gitu. Format kita buat sini prediksi harga. Oke gini, tapi ini harusnya error ya. Kita coba, misal saya pengen yang kamar tidurnya ada 5 gitu ya, kamar mandi ada 4, luas rumahnya 200 SKFT misalkan. Berapa lantai, misalkan 3 lantai. Error nih, itu kan error. Kenapa error? Karena nggak kompatibel sama masukan ya. Kita kan tadi ngelatihnya gini nih, list di dalam list ya. Kita ngelatihnya bentukannya list di dalam list. Berarti kita mau prediksi juga perlunya list di dalam list gitu. Sini kita buat list di dalam list. Oke. Nah, misal tadi berapa kamar tidur? 5. Kamar mandi 3. Luas rumah itu berapa tadi saya isi? 500 deh. Berapa lantai? 3. Nah, nih. Wah, ada error juga. Saya di mana ya? Sebentar. Terusnya model predik. Ini harusnya bener kok kayak penulisannya. Salah di mana ya? Bener kok. Nih saya buat di sini aja. Saya buat di bawahnya aja. Coba. Apa ini ya? String. Oh sorry, ini kan kalau kayak gini, kalau kita pakai inputan gini kan dia bentukannya tipe datanya string ya. Jadi kita perlu ubah dulu nih jadi integer, kita convert dulu ya, karena kita kalau misalkan pakai input gini yang diterima itu tipe datanya string, jadi kita ubah jadi integer dulu. Integer. Nah gini, jadi luas kamar tidur tadi 5, kamar mandi 3, luas 500, 3 lantai. Nah sekarang kita prediksi harganya. Tereng. Nah nih, ini karena bentuknya keluarannya apa, kita tadi buatnya kayak gini, apa list juga, jadi kita perlu, ini kan bentuknya list ya, kurang enak nih lihat nih, jadi kita perlu kayak indeks 0. Nah ini masih ada list lagi, baru kebuka 1, berarti kita tambahin indeks 0 ya. Oke, ini dia rumah impian Anda, kira-kira harganya 120.000 US dollar gitu ya. Oke, jadi gini 120.405 US dollar. Coba lihat yang tadi. Ini kamu. Oh iya. Dia bisa semahal, bisa 313.000 US dollar karena SKFT Living 1.300. Sedangkan saya tadi naruh cuman 500 gitu. Jadi dia lebih murah ini nih, lebih murah jadi 120.000 US dollar. Mungkin kalau misalkan SKFT Livingnya kita jadi 1.500 bakal jauh lebih mahal.
3 1500 lantai 3. Tara, ya kan lebih mahal kan, karena tadi SKFT Living ini kayaknya sangat berpengaruh, lumayan berpengaruh lah. Jadi 300.000 US dollar. Oke. Kayaknya cukup segitu untuk video kali ini, kayaknya udah panjang banget juga. Emang saya buat playlist ini untuk ini sih, untuk pemula gitu, untuk yang belum ada background machine learning sama sekali. Jadi baru, tapi asumsinya udah cukup mengerti Python, bahasa pemrograman Python. Oke. Jadi kayaknya kurang lebih itu, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi kayaknya sampai situ aja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.